teriakan para bandit masih terdengar. Mereka membawa beberapa senjata seperti kampak besi, busur, dan lainnya. Topeng tengkorak mereka berkilat samar oleh sinar matahari yang menembus celah dedaunan, membuat wajah mereka nampak seperti hantu di siang bolong. "Lepaskan bawaan kalian, atau nyawa kalian hilang. Hei para bajingan, apa mata kalian buta berani merampok kami?" "Memangnya kenapa? Mau itu aliansi Sabta Dharma sekalipun kami tidak takut. Siapa yang berani mengusik kami di sini? Benarkan anak-anak?" "Ya, itu benar, bos. Hajar mereka. Ya, ayo kita bunuh mereka." "Cih, dasar para bandit bodoh." Tobiwara hanya menatap dingin sambil menarik tombaknya dari punggungnya dengan gerakan lambat tapi tetap mengintimidasi. 10 pengawal kucing serentak menarik pedang mereka dari sarung. Suara gesekan logam bergema. 10 wanita Sunmei mengangkat tombak ramping yang ujungnya berkilau, dan 10 pendekar Dunpo menyiapkan pisau lempar berlapis racun, memegangnya di antara jari untuk dilemparkan dengan cepat. "Wali kota, berikan perintah." "Jangan berlebihan, lumpuhkan mereka. Jangan ada yang terbunuh tanpa perintahku." "Dimengerti. Fokus pada kaki dan lengan mereka. Jangan bunuh kecuali terpaksa." "Sepertinya kami akan beraksi hati-hati kali ini. Kami hanya membawa racun yang pasti akan membunuh lawan kami." "Jangan berlebihan. Jangan menggunakan terlalu banyak racun. Aku rasa itu tidak akan membunuh mereka." Bos, sepertinya mereka meremehkan kita." Kurang ajar. Serang mereka!" Suara besi beradu memenuhi hutan, bergaung di antara pohon-pohon tinggi dan membuat burung-burung berterbangan panik dari sarangnya. 3 pengawal kucing melawan 5 bandit sekaligus. Pedang mereka berputar cepat, memblokir kampak yang datang dari atas. Gerakan mereka cepat, memotong udara dengan suara mendesis, menghindari serangan sambil menusuk bahu lawan. Wanita Sunmei menusukkan tombaknya ke arah kaki, membuat 2 bandit roboh dengan luka di bahu dan paha. Darah mengalir dari tanah berbatu. Dunpo melepaskan pisau terbangnya. 2 bandit langsung terkapar seketika. Pisau menancap di lengan mereka dan racun mulai bekerja, membuat tubuh mereka langsung kejang. "Serang dari depan! Jangan biarkan mereka dekat!" "Terlalu lambat. Kalian pikir bisa menghadapi kami?" Sementara itu, Tobiwara bergerak sendiri di tengah kerumunan. Setiap kali tombaknya berputar, suara terdengar seperti angin kencang. Dan 3-4 bandit langsung terlempar ke semak belukar. Tulang mereka retak. Mereka mencoba mengepungnya dari belakang dengan golok terangkat, tapi sekali sapuan gagang tombaknya membuat tulang rusuk mereka patah dengan suara yang ngilu, membuat mereka jatuh meringkuk. "Apa-apaan ini? Ini tidak mungkin. Dia manusia apa iblis?" "Mundur! Ini bukan lawan kita. Panggil bala bantuan!" "Wali kota, mereka mulai kabur ke timur. Apakah kita akan mengejar?" "Biarkan mereka kabur. Fokus pada yang masih melawan." Dalam waktu singkat, 50 bandit itu hancur. Tanah jalan penuh tubuh bergelimpangan dengan senjata tercecer. Tidak ada satupun pengawal Tobiwara yang tewas, hanya luka ringan di lengan dan bahu yang langsung dibalut kain sederhana. Tubuh para bandit bergelimpangan, ada yang pingsan karena kehabisan darah, ada yang menyerah dengan tangan terangkat, sisanya kabur ke arah hutan sambil berteriak dengan panik. "Ini sangat mudah. Seharusnya aliansi Sabta Dharma bisa dengan mudah menumpas mereka." "Atau mungkin mereka menyogok hingga para bandit ini bisa bebas berkeliaran." "Sudah cukup. Jangan berpikir yang bukan-bukan. Itu bukanlah wewenang kita." Mereka terus melangkah lebih dalam ke lereng yang lebih curam, melewati sungai kecil yang airnya mengalir deras di pegunungan atas. 3 kali lagi mereka disergap oleh kelompok bandit kecil, masing-masing sekitar 20 orang yang muncul dari balik batu besar ataupun pohon yang tumbang. Tapi hasilnya sama, semua bandit tersungkur setelah pertarungan singkat. Tobiwara nyaris tidak berkeringat, hanya membersihkan tombaknya dari darah dengan kain. Pengawal mulai terbiasa, formasi mereka semakin rapat.
Kali ini jauh lebih mudah, tapi ada yang aneh. Aku rasa kita seperti digiring ke suatu tempat. Lanjutkan, karena tujuan kita sudah dekat. Siap, Wali Kota. Hingga akhirnya, rombongan tiba di sebuah lembah besar yang dikelilingi tebing batu setinggi 50 meter. Membuatnya seperti benteng alami dengan hanya satu pintu masuk. Markas bandit tengkorak berdiri di sana, berupa benteng alam dengan kem tenda dan gubuk kayu yang tersebar di dasar lembah. Tebing batu tinggi mengelilingi dengan pintu masuk dari batang pohon besar yang ditumpuk seperti pagar berduri. Menara bambu berdiri di beberapa sudut, dijaga oleh pemanah dengan topeng tengkorak, senjata khusus dengan anak panah yang bergerigi. Wali Kota, markas mereka ini sulit ditembus. Jalan masuk hanya satu, sempit, tapi itu penuh jebakan. Mereka sengaja ingin menjebak kita. Itu benar. Kalau kita memaksa masuk, pasti akan banyak korban di pihak kita. Lihat, jebakan panah dibakar dan lubang perangkap di tanah depan. Kita butuh rencana. Sial, mereka sudah memikirkan hal seperti ini. Para bandit keparat itu ternyata tidak bodoh. Topiwara tersenyum tipis, lalu melangkah ke depan sambil memeriksa tombaknya. Dari dalam benteng, seorang lelaki bertopeng yang lebih besar keluar melalui celah pagar, membawa kampak dua sisi, senjata berat yang gagangnya diukir simbol tengkorak. Siapapun kalian, jangan mengusik wilayah kami. Pergi, atau kalian akan mati semuanya. Topiwara menatapnya dengan tenang, berdiri di depan pagar tanpa bergerak mundur. Aku datang bukan untuk bernegosiasi, tapi memberi kalian pilihan. Serahkan diri kalian, buang senjata kalian, dan ikut ke kota Waluh untuk diadili, atau kalian semua akan binasa di sini. Para bandit itu tertawa keras. Suaranya bergema di lembah dan membuat anak buahnya di belakang ikut tertawa. Kau hanya bawa 30 orang. Kami ada ribuan. Kau pikir bisa mengalahkan kami? Sorakan bandit menggema di balik benteng. Suara ribuan orang berteriak dan memukul senjata ke tanah. Wali Kota, mereka tidak akan menyerah. Akan sulit bagi kita untuk menyerang mereka. Itu benar, Wali Kota. Kita mundur dulu dan siapkan strategi. Atau mungkin kita akan panggil bala bantuan dari kota. Mereka terlalu banyak. Meskipun kita bertarung secara terbuka, kita juga pasti akan tamat. Topiwara menoleh sebentar ke arah pengawalnya. Matanya tetap tenang. Kalian jangan bergerak. Biarkan aku yang mengakhiri ini. Pengawal langsung terdiam. Wajah mereka tegang sambil memegang senjata lebih erat. Topiwara maju perlahan ke depan pagar, kemudian mengangkat tombak naga emasnya tinggi ke langit. Ujungnya mengarah ke awan yang mulai menggelap. Aku sudah memberikan kalian kesempatan. Sayang sekali kalian mengabaikannya. Tombak naga emas, Sailong! Langit mendadak hitam karena awan petir berkumpul dengan cepat. Petir raksasa turun menyambar ujung tombaknya dengan suara gemuruh yang mengguncang lembah. Bentuk siluet naga emas yang meliuk-liuk di udara seperti ular raksasa yang hidup. Dalam sekejap, naga itu menerjang benteng alam dengan kecepatan kilat. Dinding kayu meledak menjadi serpihan yang berterbangan. Menara bambu runtuh dengan suara retak panjang. Puluhan bandit terlempar dengan tubuh hangus oleh sambaran listrik. Jeritan memenuhi udara, bercampur bau daging terbakar dan kayu gosong. Separuh dari mereka roboh seketika. Sebagian lain berlari ketakutan ke arah tebing sambil melemparkan senjata. Para pengawal Topiwara ternganga. Sebagian menutup wajah karena silau oleh petir yang masih berkedip di udara. Ini kekuatan apa? Tidak mungkin. Ini seperti kekuatan naga. Wali Kota, benar-benar titisan Dewa Naga. Lihatlah, bentengnya hancur. Mereka tidak punya pertahanan lagi. Meskipun aku sudah pernah melihat jurus itu, tapi aku tidak bisa untuk tidak terkejut. Dalam sekejap, semuanya berantakan. Di dalam benteng,
Para bandit yang masih hidup mulai panik, melemparkan senjata mereka ke tanah dan berlutut di antara reruntuhan. Kami menyerah! Kami menyerah! Tolong jangan bunuh kami! Tolong! Kami cuma ikut perintah. Ambil apa saja, tapi biarkan kami hidup. Tunggu, ini mustahil. Siapa kau sebenarnya? Markas Pandit Tengkorak hancur berantakan. Tenda-tenda terbakar, pagar roboh, dan mayat tersebar di dasar lembah. Para bandit tersisa berlutut dengan wajah ketakutan. Topeng tengkorak mereka jatuh berserakan di tanah berdebu yang kini penuh dengan lubang akibat petir. Topiwara menurunkan tombaknya perlahan. Energi petir mereda dan langit kembali cerah. Lalu menatap para pengawalnya yang masih syok. Ikat mereka, bawa ke Waluh. Mulai hari ini tidak ada lagi bandit di Gunung Waluh. Dan sekarang saatnya kalian menunjukkan di mana kalian menyimpan harta rampasan kalian. Baik, saya tahu di mana biasanya bos menyimpannya. Baguslah, kau tunjukkan jalannya. Wali kota, harta itu bisa kita gunakan untuk memperbaiki kota, atau mungkin membagi kepada warga yang dirampok. Dan kita interogasi pemimpinnya. Dia pasti tahu lebih banyak tentang Illuminati jika ada hubungannya dengan itu. Setuju. Kita bagi tim. 10 ikat tahanan, 10 mengamankan harta, sisanya jaga perimeter. Kami menyerah. Tolong ampuni kami. Harta di gua belakang tebing ambil saja, tapi berjanjilah untuk tidak membunuh kami. Kalian aman selama tidak melawan, dan bergeraklah sekarang sebelum malam tiba. Suara Topiwara tenang, tapi bergema kuat di antara tebing, membuat seluruh pengawalnya merinding sambil mulai bergerak mengikat tahanan dengan tali baja. Rombongan mulai mengumpulkan harta, emas, permata, dan barang rampasan dari gua rahasia. Kemudian memuatnya ke kereta sederhana yang ditemukan di markas. Perjalanan pulang dimulai dengan ratusan tahanan berbaris di belakang dan menandai akhir era bandit tengkorak di Gunung Waluh. Di tengah perjalanan pulang, seorang bandit, mantan wakil pemimpin, berbicara di barisan tahanan. Wali kota, kami sebenarnya tidak mau begini. Banyak dari kami direkrut PASA. Beri kesempatan kerja di kota, kami bisa membantu untuk membangun pertahanan. Tidak perlu banyak bicara, diamlah dan tunggu hukuman kalian nanti. Seorang pengawal dari Kuncen berkata, Oh iya, katakan tentang lelaki berjubah hitam. Kalian pasti menerima bayaran dari Illuminati untuk menghancurkan kota, bukan? Ya, itu benar. 2 minggu lalu, ia berjanji akan memberikan sekantung emas jika kami membantu menyerang kota Waluh. Tapi kami tidak tahu detailnya, hanya memberi perintah menimbulkan chaos di kota Waluh. Mereka ada setidaknya 12 orang jika tidak salah. Apakah kau tahu siapa nama mereka? Maaf, aku tidak tahu. Mereka sama sekali tidak mengatakan itu. Tapi suaranya berat, ada bekas luka di tangan kanan. Dan dari 12 orang itu, mengenali setidaknya 1 orang di aliansi Sabta Dharma. Informasi yang bagus. Kami akan lapor di kepala pusat klan nanti. Kemudian, setibanya di kota Waluh, para bandit menerima hukuman yang berbeda-beda. Semuanya diserahkan kepada ketiga klan untuk mengurusnya. Dan pagi itu, di balai kediaman wali kota Waluh, seorang kurir datang membawa gulungan surat dengan segel emas berbentuk cakra. Segel itu hanya dimiliki oleh pusat pemerintahan aliansi Sabta Dharma. Ruangan balai luas dengan lantai batu marmer yang dingin, dinding kayu berukir pola garis sederhana, dan meja rapat panjang di tengah yang dikelilingi kursi-kursi kayu yang kokoh. Matahari pagi masuk melalui jendela terbuka, menerangi peta kota yang tergantung di dinding belakang. Kurir itu membungkuk dalam, tangannya memegang gulungan dengan hati-hati, seragamnya berdebu dari perjalanan jauh. Wali kota Topiwara, ini adalah undangan resmi dari Maharaja Dharma, pemimpin pusat aliansi Sabta Dharma. Topiwara menerima gulungan itu, membuka dengan hati-hati sambil berdiri dari kursinya, lalu membaca keras-keras agar para tetua yang hadir mendengarnya. Suaranya bergema di ruangan yang hening. Kepada Wali Kota Waluh Topiwara, dengan ini kami mengundang Anda untuk hadir di kota Indrapura, pusat pemerintahan Sabta Dharma, dalam waktu 1 bulan mendatang.
akan diadakan pertemuan besar aliansi, di mana setiap wilayah wajib mengirimkan wakil tertingginya. Tertulis Dharma. Ini kesempatan besar, Tuan. Kehadiranmu akan membuat kota Waluh semakin diakui dalam aliansi. Ucap Sundari yang berada di sisi kanan Topiwara. Tangannya memegang ujung lengan baju tradisionalnya sambil melirik para tetua yang mengangguk setuju. Itu benar, tapi undangan ini juga berarti aku harus lebih waspada. Kota Waluh baru saja pulih. Aku tidak bisa meninggalkan tanpa persiapan. Wali kota, undangan ini datang tepat waktu. Kita bisa menggunakan pertemuan itu untuk meminta bantuan militer dari pusat. Kota Waluh butuh dukungan lebih setelah serangan yang tidak terduga dari Illuminati kemarin. Aku setuju dengan Maheswara, tapi perjalanan ke Indrapura memakan waktu seminggu. Kita harus mengatur pengganti sementara di sini. Siapa yang kau percaya pemimpin kota selama absen? Aku sarankan Sundari ambil alih administrasi harian. Dia tahu seluk-beluk kota dari ayahnya dulu. Saya siap membantu, tapi Tuan Topiwara, jalan ke Indrapura penuh resiko, terutama dengan fraksi hitam yang mulai aktif akhir-akhir ini. Belum lama mereka berbicara, seorang pengawal dari klan kucing berlari tergesa masuk ke balai melalui pintu utama yang terbuka lebar. Wajahnya pucat, nafasnya tersengal karena lari dari gerbang kota. Ia berlutut di depan meja, tangannya memegang pedang yang masih dalam sarung. Laporan darurat! Pusat perdagangan di sisi barat kota telah lumpuh. Fraksi hitam Anihita Dharma telah menyerang. Seluruh ruangan hening sesaat. Para tetua saling pandang dengan wajah tegang. Topiwara berdiri tegak dari kursinya, tangannya mengepal di satu sisi. Apakah itu benar? Siapa yang memimpin serangan ini? Pengawal itu menunduk lebih dalam. Suaranya masih terengah-engah sambil melirik peta di meja. Mereka membawa panji hitam dengan simbol kepala ular. Menurut informasi kami, itu adalah tanda dari sekte Frisakala. Mereka terkenal karena sebagai sekte brutal dari bawah fraksi Anihita Dharma. Tiap kali mereka datang, pasti selalu ada pembantaian. Maheswara, kepala keluarga klan kucing, mengelupkan tangan di meja. Wajahnya memerah karena ingatan lama. Dahulu saat perang besar fraksi hitam dan putih, sekte itu hampir menghancurkan kami. Kami bertahan, tapi kehilangan banyak saudara. Bahkan kakak Nagasena menghilang dalam pertempuran itu. Rudrani, kepala klan Sunme, menambahkan dengan nada dingin. Matanya menyipit sambil menunjuk bagian barat peta. Jika mereka kembali, ini bukan sekedar penjarahan. Mereka ingin menuntaskan. Kita harus minta bantuan segera. Nagasena, kepala klan Dumpo, wajahnya mengeras, tangannya memukul meja pelan dan menarik perhatian. Mereka, gara-gara mereka, klan Dumpo hampir musnah. Kali ini kita harus habis-habisan. Benar, sekte Frisakala punya trik kotor. Mereka suka pakai racun dan panah serta jebakan. Kita harus kirim mata-mata lebih dulu ke Berat untuk menghitung jumlah mereka. Kita akan siapkan obat penawar. Sunme punya stok dari herbal gunung. Beberapa banyak yang bisa kita bagi ke semua klan. Cukup untuk 100 orang, tapi prioritas ke garis depan. Wali kota, apa rencanamu? Topiwara mengangkat tangan, menghentikan perdebatan yang mulai memanas. Suaranya tegas sambil berjalan ke depan. Kita tidak bisa hanya marah, kita butuh strategi. Aku ingin semua kekuatan kita terbagi dengan jelas. Topiwara kemudian menunjuk papan kayu di tengah meja rapat, di mana peta kota Waluh terbentang dari garis merah menandai sektor pertahanan. Pensil kayu digunakan untuk menandai posisi baru. Dengarkan, sisi barat akan dijaga oleh klan kucing, dipimpin Maheswara. Aku akan kirim guardian tangan bersamamu. Sisi selatan dijaga klan Sunme bersama Rudrani, ditemani guardian Kiwa. Sisi timur dipimpin Nagasena klan Dumpo bersama guardian agung. Sisi utara, arah masuk utama fraksi hitam itu, aku sendiri yang akan menjaga dengan pasukanku. Rudrani menoleh ke arah Topiwara, tangannya menyentuh bagian utara peta dengan khawatir. Tuan Topiwara,
Itu terlalu berbahaya. Utara adalah arah langsung dari Frisakala. Pemimpin mereka pasti akan ikut turun. Rudrani benar. Biar aku tukar posisi. Kucing lebih kuat dalam pertahanan frontal. Wali kota, ambillah sisi barat. Atau bagi pasukanmu ke semua sisi. Jika sampai kau jatuh di utara, seluruh kota akan goyah, Junior. Topiwara menatap tajam ke arah mereka satu persatu. Suaranya tidak bergeming. Justru karena itu, aku tidak akan menahan mereka. Jika pemimpin mereka bisa aku lumpuhkan lebih dulu, maka pengikutnya akan goyah. Percayalah, aku tidak akan kalah dengan mudah. Suasana rapat semakin berat. Para tetua bergumam pelan sambil memeriksa peta. Mahiswara akhirnya mengangguk pelan. Jika begitu, kami akan percaya pada keputusanmu. Tapi jangan lupa, kota Waluh tidak hanya memilikimu, itu juga rumah kami. Jadi, kami juga akan berjuang sekuat tenaga. Aku minta kerjasamanya, kepala klan kucing. Baiklah, tapi kirimkan sinyal jika butuh bala bantuan. Sun Mei bisa bergerak cepat dari selatan ke utara dalam 10 menit. Jika begitu, klan Dumpo akan mendukung dari timur jika mereka memutar. Sekarang, lakukan apa yang harus kalian lakukan. Mulailah untuk persiapan. Tiba-tiba, terdengar dentuman keras dari arah barat, seakan ada bangunan runtuh. Getaran merambat ke lantai balai dan membuat lilin di meja bergoyang. Seorang pengawal lari masuk melalui pintu samping. Seragamnya berlumpur debu dan darah kecil di lengannya. Wali kota! Wali kota! Fraksi hitam sudah menyerang di barat. Mereka menggunakan senjata semacam meriam spiritual yang bisa meledakkan dinding batu. Mahiswara berdiri dari kursinya. Apa? Sialan, aku harus ke barat sekarang. Topiwara menahan dengan tangannya di bahu Mahiswara. Suaranya tenang dan tegas. Pergilah, bawa guardian tangan bersamamu. Hentikan serangan itu sebelum mereka masuk lebih dalam. Dimengerti, guardian tangan, mohon bantuannya. Kita butuh kekuatanmu untuk menghancurkan meriam itu. Silahkan, pemimpin kucing. Mahiswara berlari keluar bersama beberapa pengawal. Suara langkah mereka bergema di koridor balai. Rudrani lalu berkata sambil berdiri dan memeriksa pedangnya. Aku akan kembali ke sisi selatan, mempersiapkan formasi. Guardian Kiwa sudah menunggu. Oh, jika begitu, aku akan segera ke timur. Guardian Agung sudah ada di sana sepertinya. Jika pasukan Frisakala mencoba memutar, mereka tidak akan lolos. Jaga komunikasi, gunakan suara merah jika sektor kalah. Kita bisa saling membantu. Ya, aku setuju. Dan Junior, jangan ragu panggil kami jika di utara kewalahan. Rapat akhirnya bubar dengan cepat. Semua kembali ke posisi masing-masing, meninggalkan ruangan yang kini sepi, kecuali suara angin dari jendela. Topiwara berdiri sendiri di aula, hanya ditemani Sundari yang menatap khawatir dari sisi meja. Tangannya memegang gulungan surat tersebut. Apakah kau akan benar-benar pergi menghadapi pimpinan mereka sendirian? Topiwara menjawab dingin, matanya memandang ke jendela arah utara. Kau tidak sepenuhnya memahamiku. Tidak perlu khawatir, aku akan baik-baik saja. Sundari memegang ujung bajunya lebih erat. Hati-hatilah, sebelum ayah meninggal bulan lalu karena sakit, beliau memintaku untuk menjadi pelayanmu. Aku tahu tidak mungkin Anda mau menerimaku sebagai istri, jadi aku harap Anda tidak menolak jika menjadikanku pelayan. Itu sudah cukup bagiku. Pelayan? Ayahmu ada saja. Kau adalah anak wali kota. Aku tidak akan memperlakukanmu sebagai pelayan. Kau akan menjadi wakilku. Apakah kau mengerti? Dimengerti, Tuan. Terima kasih. Di depan balai, di halaman batu lebar yang dikelilingi pagar kayu, 30 pengawal terpilih dari ketiga klan sudah siap berbaris rapi. Mereka menghunuskan senjata masing-masing, pedang panjang dari kucing, tombak ramping dari Sunmei, dan busur panah dan belati terbang dari Dunpo. Topiwara memegang tombak naga emasnya. Kiluan ujungnya memantulkan sinar matahari pagi yang mulai terik. Dengan suara lantang, ia berkata sambil berdiri di depan barisan. Biarkan! Malam ini,
kita akan menghadapi fraksi hitam Anihita Dharma. Jangan gentar. Mereka pernah membuat kota ini berdarah, tapi sekarang kita akan menghentikan mereka. Siap! Serentak para pengawal berteriak. Suara mereka menggema ke seluruh alun-alun di depan balai, membuat warga yang lewat berhenti dan mendengar. Kita ikut ke utara. Seberapa banyak yang ikut dengan Anda? Semuanya formasi rapat, busur di belakang, tombak di depan. Jika melihat pemimpin Prisakala, janganlah gegabah, aku yang akan mengurusnya. Langkah tepi wara pun diarahkan ke sisi utara, ke arah gerbang utama yang terbuat dari besi tebal dengan menara pengawas di atas. Dari kejauhan, asap hitam terlihat naik ke langit dari arah barat, bercampur bau gosong dan jeritan samar. Ledakan besar terdengar dari arah barat, membuat tanah bergoyang ringan. Walau hatinya berat, Topiwara tidak menoleh, tetap maju dengan barisan pengawal. Ia tahu Maheswara sudah mulai bertarung. Pengawal Dunpo mengatakan, ledakan itu semakin kuat. Mungkin mereka pecah di bagian barat untuk mengalihkan perhatian. Mungkin saja, tapi fokus ke utara. Pemimpin Prisakala pasti datang dari sana. Bersiaplah semuanya. Fokusnya hanya satu, mencegah pemimpin fraksi dari Prisakala menembus kota. Barisan mulai bergerak cepat, melewati jalan batu menuju gerbang. Warga mundur ke rumah sambil mengunci pintu. Di gerbang utara, seorang mata-mata dari Dumpo melaporkan sambil berlutut. Wali kota, pasukan Prisakala terlihat 2 mil dari sini. Jumlahnya sekitar 200. Tapi, aku tidak yakin dipimpin oleh siapa. Mereka bergerak agak lambat, mungkin menunggu sinyal dari barat. Bagus, atur perangkap di jalan masuk. Gunakan lubang jebakan dengan paku besi. Kita tunggu mereka di sini. Dan jika mereka pakai meriam spiritual, apakah kita akan mundur ke tembok kedua, wali kota? Tidak. Sebelum senjata mereka gunakan, aku akan maju. Kita lihat sekuat apa itu fraksi hitam. Persiapan berlanjut dengan pengawal memasang perangkap dan memeriksa senjata sambil menunggu musuh mendekat. Sekte Prisakala adalah bagian paling brutal dari fraksi hitam Anihita Dharma. Mereka dikenal karena ajaran seni bela diri yang menyimpang, memanfaatkan darah korban, racun, dan energi kegelapan untuk memperkuat diri. Musuh alami mereka sejak lama adalah fraksi putih Satwa Dharma, yang justru berpegang pada disiplin dan ajaran murni. Prisakala memiliki 7 pendekar yang sangat ditakuti. Mereka dijuluki 7 Panglima Gila. Nama mereka disebut dengan nada takut, bahkan di kalangan sesama sekte hitam. Mereka adalah Bimasura Rakta, Madukakala, Paraharadra, Ratri Kalika, Kumbakarna Mala, dan lainnya. Mereka adalah inti kekuatan Prisakala. Jika salah satu muncul, biasanya pertempuran akan berubah menjadi pembantaian. Di sisi utara, di depan gerbang besi tebal yang dikelilingi tembok batu setinggi 10 meter, puluhan pengikut Prisakala mulai menyiapkan meriam spiritual. Meriam berbasis energi negatif yang dapat meledakkan tembok kota. Deru suara mesin dan mantra mereka bergema di lapangan terbuka yang dipenuhi rumput kering dan batu kerikil, di mana asap hitam mulai naik dari las meriam yang telah memanas. Salah satu komandan musuh berbicara. Cepat, arahkan ke gerbang kota Walu. Siap, isi energi kegelapan sekarang. Jangan biarkan mereka punya waktu untuk bersiap. Targetkan pusat gerbang. Satu tembakan saja bisa menjebol tembok itu. Lakukan! Namun, sebelum sempat meriam itu menyala penuh, Topiwara melangkah maju dari barisan pengawalnya yang berjajar rapi di belakang gerbang. Tombak naga emas berputar di tangannya dengan gerakan presisi. Ia menghentakkan tombak ke tanah berbatu, membuat retakan kecil yang memanjang. Tombak naga emas! Senang! Kilatan emas membelah udara seperti kilat horizontal, meluncur cepat dan menghantam meriam spiritual di larasnya. Seketika, seluruh meriam meledak menjadi serpian besi panas dan berterbangan ke segala arah, menghantam tanah dengan suara dentingan logam. Asap hitam mengepul tebal, menyulitkan pandangan untuk beberapa detik, dan bau logam gosong menyebar di angin. Para bandit Prisakala berteriak panik, beberapa mundur,
sambil memegang luka bakar di lengan. Meriam kita hancur! Dia, siapa orang itu? Bagaimana bisa ia menghancurkan meriam spiritual kita? Jangan panik, serang dia sekarang. Gunakan panah racun dari jarak jauh. Topiwara maju 2 langkah depan ke gerbang. Tombaknya berkilat di bawah sinar matahari siang yang menyilaukan. Suaranya tegas, bergema ke arah musuh. Aku adalah wali kota Waluh, Topiwara. Hentikan aksi kalian dan mundurlah, atau kalian semuanya akan mati di sini. Wali kota, mereka mulai membentuk formasi baru. Aku rasa mereka tidak akan mundur, wali kota. Begitu rupanya. Aku rasa mundur bagi mereka adalah kematian. Niat membunuh mereka semakin tinggi. Aku rasa pemimpin tertinggi mereka lebih menakutkan bagi mereka. Jangan gentar, tetap dalam formasi. Kita bunuh wali kota mereka, dan salah satu pergi dan beritahu bos besar bahwa wali kota ada di sini. Siap. Hei, kau dan kau, segera pergi dan beritahu bos besar. Yang lainnya, siapkan panah beracun. Sementara itu, di sisi barat, di lereng bukit batu yang curam dengan pepohonan jarang, Maheswara dari klan Kucing menghadapi serangan berat. Pasukan Prisakala ibarat mencoba memasang meriam spiritual di atas bukit batu. Larasnya mengarah ke pusat perdagangan kota yang terlihat dari ketinggian. Maheswara berteriak dari garis depan, tangannya memegang pedang besar sambil memimpin pendekar kucing yang berbaris di tanah berpasir. Murid-murid kucing, jangan biarkan mereka menembak dari atas bukit. Panjat bukit dari sisi kanan, tutup jalan mereka. Dimengerti, kepala keluarga. Cepat bergerak. Jika meriam itu menyala, pusat kota akan hancur. Jangan biarkan mereka bersiap. Para pendekar kucing maju dengan pedang, tapi Prisakala memasang perisai hitam energi yang membentuk dinding transparan di depan meriam, menghalangi serangan langsung. Di sisi lain, Guardian Tengen berdiri di tanah berpasir yang mulai retak karena panas. Ia mengangkat kedua tangannya ke atas. Tanah bergetar hebat seperti gempa kecil, dan kerikil langsung berterbangan. Lava merah menyembur dari celah bumi yang terbuka tiba-tiba. Batu panas memuntahkan api seperti gunung berapi mini, meluncur langsung ke arah meriam musuh di atas bukit. Wah, apa ini? Meriam meleleh seketika menjadi logam cair yang mengalir ke bawah. Pengikut Prisakala menjerit terbakar sambil berguling di tanah untuk memadamkan api di jubah mereka. Maheswara menoleh pada Guardian Tengen yang masih berdiri dengan tangan terangkat. Guardian Tengen, siapa ia sebenarnya? Teknik bela diri apa itu sebenarnya? Pengawal pribadi Tuan Topiwara sangat kuat. Pemimpin klan kucing, jauhkan para muridmu dari jangkauan seranganku, pinta Guardian Tengen. Oh, baik, semuanya menyebar. Jangan buang-buang stamina kalian. Ini masih belum berakhir. Kami semua sudah menyingkir dari tebing. Tidak ada korban di pihak kami. Kami siap untuk menyerbu pemimpin klan. Bagus, tahan diri kalian. Tetap di posisi kalian dan tunggu apa-apa dariku. Lalu, sementara itu di timur, di hutan pinggir kota dengan pohon-pohon tinggi yang daunnya bergoyang karena angin yang kencang, Nagasena dipimpin klan Dumpo. Mereka berhadapan dengan puluhan prajurit Prisakala yang membawa senjata rantai berduri. Rantai yang ujungnya bergigi seperti ular. Nagasena menghunuskan golok panjangnya dari sarung di pinggangnya. Suaranya lantang ke barisan murid Dumpo yang memegang busur dan pisau. Murid-murid Dumpo, jangan mundur selangkah pun. Siap, pemimpin. Situasinya sangat tidak bagus. Tidak perlu gentar. Prioritas meriam mereka. Jangan biarkan ditembakkan. Tolong, perintahkan untuk mundur para bawahanmu. Oh, Guardian Agung, apa yang akan kulakukan? Guardian Agung melangkah maju dari barisan belakang. Pedang anginnya bergetar di genggaman seperti mesin yang menyala. Saat ia mayunkan pedang ke depan, udara langsung berdesing. Hembusan angin tajam melesat seperti pisau yang tidak terlihat, membelah rantai musuh yang melayang di udara. Satu meriam spiritual yang sedang dipasang terangkat ke udara oleh angin kencang, terpotong oleh pusaran angin menjadi dua,
kemudian hancur menjadi pecahan logam yang jatuh ke tanah berdaun. Seorang pendekar Dunpo berteriak dari sisi kiri barisan, tangannya memegang busur, jarum atau pisau terbang yang sudah dilepaskan. Guardian Agung, di sebelah sini! Guardian Agung berputar cepat ke kiri. Pedangnya membentuk pusaran angin besar yang berputar seperti tornado kecil. Musuh terpental ke pohon terdekat. Darah bercipratan dari luka potong. Nagasena menutup celah dengan cepat. Pedangnya menebas prajurit yang mendekat. Jangan biarkan satupun dari mereka menyiapkan meriam mereka. Pemimpin Dunpo, aku serahkan kepada kalian sekarang. Terima kasih, Guardian Agung. Serang! Bunuh mereka semuanya! Semuanya menjadi terkendali adanya dirimu, Guardian Agung. Itu tidak benar. Klan Dunpo sangat berperan penting di sini. Nagasena bergumam dalam hatinya. Dia sangat rendah hati. Bagaimana Junior mendapatkan orang sepertinya? Di sisi selatan, di ladang terbuka dengan rumput tinggi yang bergoyang karena angin selatan, Rudrani berdiri di barisan depan klan Sunmei. Para pengikut Prisakala membawa busur panjang dengan panah hitam beracun, berbaris di jarak 100 meter. Tembak! Ratusan panah meluncur ke arah barisan Sunmei seperti hujan hitam, meninggalkan jejak asap tipis di udara. Rudrani berseru di depan, tangannya memegang pedang pendek yang siap untuk menebas. Celaka, ini tidak bisa dihindari. Bertahan semampu kalian. Guardian Kiwa maju dengan tenang dari belakang. Tangannya bergerak membentuk segel dengan cepat. Energi dingin mulai terasa di udara sekitar. Udara seketika membeku dalam radius luas. Lapisan es tebal terbentuk di udara seperti dinding transparan setinggi 5 meter. Ratusan panah menancap di dinding es, patah satu persatu dengan suara retak. Pecahnya jatuh ke tanah. Guardian Kiwa lalu menghentakkan kakinya ke tanah. Es menjalar ke depan seperti gelombang, membekukan puluhan prajurit Prisakala hingga tubuh mereka kaku dan tidak bisa bergerak. Apa ini? Apa yang sebenarnya terjadi? Rudrani terkejut. Guardian Kiwa membalas, Nyonya, sekarang kalian bisa bertindak. Oh, baiklah. Terima kasih, Guardian Kiwa. Rudrani menghunuskan pedangnya dan menebas ke depan, menghancurkan lawan yang membeku dengan tebasan akurat. Para pendekar Sunmei, majulah. Jangan beri mereka kesempatan. Baik, ini akan jauh lebih mudah. Jangan terlalu bersemangat. Simpan tenaga kalian sebaik mungkin. Ini masih belum selesai. Oh, jangan-jangan masih ada gelombang berikutnya. Ya, itu benar. Pasukan ini hanyalah pasukan awal. Jadi jangan terlalu memaksakan diri. Benar juga. Dahulu kami hampir hancur karena kami lengah. Kali ini kejadian di masa lalu tidak akan terulang kembali. Kita akan menang. Selama Tuan Muda ada bersama kita, semuanya akan baik-baik saja. Ya, aku percaya. Adanya kalian para guardian, Kota Waluh tidak akan pernah jatuh. Empat penjuru Kota Waluh bertahan kuat. Dengan reruntuhan meriam dan tubuh musuh tersebar di lapangan sekitar, semua meriam spiritual Prisakala hancur total. Larasnya meleleh atau pecah. Para prajurit sekte hitam terpukul mundur ke pinggiran hutan dan bukit, meninggalkan senjata dan mayat di belakang mereka. Namun, Tepiwara yang berdiri di utara memperhatikan dengan tajam di atas gerbang. Matanya memindai horizon. Dari kejauhan, ia merasakan kehadiran 7 sosok kuat yang mendekat di berbagai titik kota. Aura mereka berat, menekan udara seperti beban yang tidak terlihat. Seorang pengikut Prisakala yang selamat berteriak dengan penuh kegembiraan di garis mundur. Tangannya menunjukkan ke depan. Mereka telah tiba. Panglima gila telah datang. Ya, energi ini tidak salah lagi. Suasana berubah drastis.
suara jeritan kegembiraan dari sisa pasukan Vrisakala bergema. Tepiwara mengangkat tombaknya tinggi, suara yang tegas ke arah pasukannya yang mulai tegang di belakang gerbang. Sepertinya ini baru permulaan. Semuanya bersiaplah. Wali kota, 7 orang itu, mereka adalah 7 panglima gila. Mereka sangat kuat dan masing-masing memiliki bawahan yang juga kuat. Apa yang kau khawatirkan? Tidak akan terjadi apa-apa. Berikan tanda saja situasi darurat agar mereka lebih bersiap. Siap, wali kota. Suara-suara energi menggema di langit yang bisa dilihat di seluruh penjuru kota Waluh. Di posisi barat, Maheswara menerima sinyal itu. Suar, itu suar dari utara. Apakah Tuan Topiwara dalam kesulitan? Tidak, itu hanyalah tanda peringatan, pemimpin kucing. Sepertinya musuh yang merepotkan akan segera tiba. Di timur, Nagasena melihat suara yang sama. Warden Agung, Junior sudah memberikan tanda. Ya, bersiaplah untuk gelombang berikutnya. Lalu di sisi selatan, Rudrani bereaksi dengan cepat. Hal yang aku khawatirkan akhirnya akan terjadi. Bersiaplah Nyonya, mungkin kali ini akan jauh lebih berat. Pasukan dari 4 sisi mulai mengambil langkah pencegahan, sementara 7 panglima gila mendekat dengan langkah lambat tapi mengancam. Sementara itu, jauh di luar kota Waluh, di lereng pegunungan yang curam dan berbatu, 4 tetua Raksadipa bergerak dengan kecepatan penuh melalui jalur sempit yang jarang dilalui. Satindra dengan pedang hitamnya, Rudra Kemya, Manis Nirya, dan Prakaskarna. Mereka tidak membawa pasukan, hanya kekuatan mereka berempat dan rangselingan berisi air dan obat sederhana. Kaki mereka menginjak tanah berkerikil dan licin karena embun pagi. Jika berita itu benar, Tuan Muda dalam bahaya. Menghadapi Sekte Vrisakala, kita tidak boleh terlambat. Satindra dengan wajah tegang memimpin barisan. Matanya memindai kabut di depan sambil memegang gagang senjatanya. Kita hanya berempat, dan jalur yang kita pilih ini terlalu beresiko. Aku tahu pemimpin kultus itu kuat, tapi Sekte Vrisakala tidak bisa dianggap remeh. Kita harus bergerak cepat. Yang penting kita sampai ke kota Waluh. Aku bisa merasakan hawa kegelapan di sekitar pegunungan ini. Aku merasakan firasat yang buruk. Manis Nirya berjalan paling belakang, mengawasi sekitar dengan busurnya yang siap ditarik. Angin pegunungan membawa bau lembab dan sesuatu yang busuk samar. Itu benar, jalur ini begitu pendek, tapi penuh jebakan. Tetap rapat, jangan terpisah terlalu jauh. Jika bertemu musuh, prioritas kita akan menerobos. Jangan buang waktu melawan semuanya. Kita harus segera menemukan Tuan Muda. Setuju. Keamanan pemimpin harus dipastikan. Kita tidak boleh terlambat. Mereka tidak salah. Dari kabut hitam yang menutupi lembah di bawah lereng, rombongan besar Sekte Vrisakala muncul tiba-tiba. Barisan mereka rapi dengan jubah hitam dan senjata berkilat. Jumlah mereka sekitar 100 orang yang memblokir jalan yang sempit. Di tengah rombongan itu, nampak sosok besar bermahkota tengkorak hitam. Dia adalah ketua Sekte Vrisakala, Kalanemi Bhairava, seorang pria paruh baya dengan rambut putih panjang, wajah penuh sayatan, dan pedang golok besar menempel di punggungnya. Rombongan Satindra langsung dihadang. Kami tidak mencari masalah dengan kalian. Izinkan kami untuk lewat. Salah satu bawahan Kalanemi berkata, "Apa yang kau katakan, ha? Bertemu dengan kami, nyawa kalian kami putuskan." Satindra menimpali. Sepertinya ini tidak akan mudah. Semuanya bersiap untuk bertarung. Tiba-tiba, Kalanemi mendekat. Aku bisa mencium aroma iblis dari kalian. Apakah kalian dari kultus iblis? Apa yang dilakukan orang-orang Raksadipa di sini? Bos besar, biarkan kami habisi mereka. Apa kalian ingin mati? Tidak, bos. Maaf, kami salah. Aku ingin sedikit hiburan. Bimasura, Maduka, bermainlah dengan mereka. Kita lihat bagaimana kemampuan kultus Raksadipa. Baik bos, dimengerti.
Aku harap kalian tidak mengecewakanku. Ah, mereka hanyalah anak-anak muda. Aku rasa ini berlebihan. Di dasar lembah yang dikelilingi tebing batu tinggi dan kabut tebal, dua sosok keluar dari barisan dengan gerakan cepat. Bimasura, tubuhnya kekar, urat-uratnya menonjol di lengan seperti kabel besi. Setiap kepalan tangannya berdarah, seolah tulangnya sendiri terbuat dari besi merah panas. Di sisi lain, Manduka melompat-lompat di tanah berbatu. Tubuhnya ramping, tapi matanya liar seperti binatang liar. Sekali ia melompat, tanah langsung retak dengan suara kecil. Satyendra mengeluskan pedangnya dari sarung. Mereka dari 7 panglima gila. Hati-hatilah, jangan gegabah. Rudra Kemya menjawab, "Aku heran, apakah kau itu benar-benar pelayan pemimpin sebelumnya? Aku merasa kau lebih tahu apapun." Jangan bicara yang tidak penting, Rudra. Musuh di hadapan kita tidak bisa dianggap remeh. Kalian bertiga bersiaplah. Aku akan bantu dari belakang. Semuanya, fokus. Kita adalah untuk kabur dan menerobos. Jangan menahan diri. Mereka datang. Bimasura maju dan menghantam tanah dengan tinjunya, membuat retakan panjang hingga ke kaki Satyendra. Ledakan darah merah menyembur dari tanah seperti geyser panas. Satyendra terlambat menghindar. Lengannya tersambar oleh energi darah yang menyengat. Satyendra, awas! Darah menyembur dari luka dalam. Tangan kirinya hancur tak tersisa. Tulangnya terlihat retak dan dagingnya terkoyak. Prakaskarna menahan tubuh Satyendra. Hei, Satyendra, apakah kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Bangsat, kurang ajar kalian! Lemah, sangat lemah. Manduka melompat tinggi ke atas tebing kecil, lalu menghantam tanah dengan lututnya di dekat Prakas. Getarannya membuat tanah bergoyang seperti gempa. Prakas terpental jauh ke belakang, tubuhnya menghantam batu dan nafasnya tersengal. Wah, sial! Wah. Lumayan, kau masih bisa menghindar. Rudra Kemya maju melakukan serangannya. Namun, pukulannya hanya memantul dengan suara denting logam. Tubuh Bimasura sekeras baja tanpa tergores. Mustahil! Sekeras apa tubuhnya? Apakah selemah ini kau sebut serangan? Mari, aku tunjukkan serangan yang benar. Tinju Bimasura menghantam dada Rudra. Tubuhnya terpental menabrak pohon raksasa di pinggiran lembah. Darah menyembur dari mulutnya sambil terbatuk. Beruntungnya, Rudra menggunakan armor tingkat tinggi. Meskipun armor itu repuk, setidaknya Rudra selamat. Sial, bagaimana mungkin ia sekuat ini? Manis Nirya menimbangkan busur dari jarak aman. Panah spiritual melesat, membelah udara dengan kecepatan tinggi. Manduka berputar di udara seperti akrobat, menghindar dengan lompatan samping, lalu menendang panah itu hingga hancur, menjadi serpihan energi yang hilang dari kabut. Mereka ada di tingkat yang jauh lebih tinggi dari kita. Kita tidak akan bisa menang. Sayang sekali, kalian sangat lemah. Ya, kalian benar-benar mengecewakan. Keempat bawahan Topiwara jatuh satu persatu di tanah lembab dan berlumpur darah. Tubuh mereka babak belur, hanya bisa bertahan hidup dengan sisa tenaga. Nafas mereka tersengal dan luka terbuka. Hanya Manis Nirya yang terlihat jauh lebih baik. Jangan menyerah. Setidaknya salah satu kita harus lolos. Itu benar, pemimpin harus tahu tentang ini. Kalenemi tertawa keras dari singgasananya yang dibawa pengikutnya. Suaranya bergema di lembah. Bagus. Aku akan melepaskan kalian jika kalian bisa lolos dari penjara jiwaku. Mari kita lihat pertunjukan yang lebih seru. Kalenemi mengangkat tangannya. Dari tanah keluar kabut hitam berbentuk kurungan besar seperti sangkar energi. Dindingnya bergetar dengan suara mendesis. Empat bawahan Topiwara terkepung
berkepung ke dalam kurungan itu. Begitu kabut menutup rapat, dari dalam muncul puluhan mayat hidup. Tubuhnya busuk dengan mata menyala hijau, bergerak lambat tapi haus darah. Apa ini? Semuanya, waspada! Mayat ini, mereka mayat hidup. Hati-hati, mungkin mereka beracun. Jika begitu, jaga jarak. Manis, mulailah untuk menyerang. Aku tidak yakin panah rohku akan berguna. Tapi apapun yang terjadi, kita tidak boleh menyerah. Topiwara akan merasakannya, dan ia pasti akan datang. Para bawahan Topiwara mengangkat senjata semampunya, melawan mayat itu dengan tebasan dan tembakan. Suara benturan bergema di dalam kurungan. Sementara di luar, para pengikut Prisakala tertawa terbahak-bahak sambil memukul senjata mereka ke tanah. Hei, lihat mereka! Sekarang mereka seperti seorang kelinci. Sudah lama aku tidak melihat pertunjukan seperti ini. Bos besar selalu berikan yang terbaik. Nikmatilah pertunjukannya. Ini bisa menjadi istirahat kita jadi lebih nyaman. Pada dasarnya, ini bukan sebuah permainan. Mereka tidak akan pernah bisa keluar. Itu sudah pasti. Bahkan dahulu seorang pemimpin sekte dari fraksi putih tidak bisa selamat. Apa yang kau maksud adalah ketua sekte Dumbo itu. Tapi ia sudah dalam kondisi terluka saat itu. Itu sama saja. Mau itu dalam kondisi prima, siapapun tidak akan bisa keluar dari penjara jiwa bos besar, bukan? Ya, kau benar juga. Sementara itu, di lokasi Topiwara, di kota Waluh, di sisi utara di depan gerbang utama yang sudah retak karena serangan awal, Topiwara berdiri tegak dengan tombak naga emasnya, matanya memindai horizon yang kosong. Kenapa gelombang kedua belum datang? Tuan, mungkin mereka sedang menyusun kekuatan baru. Topiwara menggeleng pelan, tatapannya tajam ke arah hutan. Tidak, aku bisa merasakan ada yang janggal. Sesuatu telah terjadi. Apa yang Anda maksud, wali kota? Tidak, bukan apa-apa. Tetap waspada dan memperketat pengawasan. Baik, wali kota. Perasaan gelisah apa ini? Kenapa aku merasa sangat gelisah? Bocah, sepertinya sesuatu telah terjadi. Kau seharusnya bisa merasakannya. Entahlah, Troy. Tapi sesuatu telah terjadi. Aku tiba-tiba marah tanpa sebab. Sepertinya aku harus pergi ke arah sana. Kegelisahan Topiwara semakin kuat. Akhirnya, ia memutuskan untuk pergi menuju sumber yang membuatnya gelisah. Entah itu Topiwara ataupun Tori, siapapun yang berani melukai orang-orangnya, mereka akan merasakan murka darinya.